Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh kategori kata yang sering disebut dengan istilah part of speech. Kata-kata yang tergabung ke dalam satu kategori memiliki fungsi yang berbeda dengan kategori lainnya. Dalam bahasa Inggris, pembagian kategori kata ini dikenal dengan istilah part of speech. Dan terdapat 8 macam part of speech yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah noun, atau kata benda yang digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Contoh dari noun adalah water, word, flower, bird, fat, hair, muzzle, neck, heart, individual. Yang kedua ada pronoun, adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Contoh dari pronoun adalah I, we, he, nama panggilan yang ditujukan untuk laki-laki, she, nama panggilan yang ditujukan untuk perempuan, nothing, someone, everybody, your, this, and that. Yang ketiga adalah verb, yang disebut dengan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Contoh dari verb adalah read, observe, work, assemble, dissect, researcher, look for, present, manager, take note. Yang keempat adalah adjective, adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Contohnya adalah bad, intelligence, beautiful, heavy, big, small, real, nice, long, hike. Yang kelima, adverb atau kata keterangan. Fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjektif atau adverb itu sendiri. Ada beberapa jenis-jenis adverb. Adverb of place adalah menceritakan di mana tindakan atau peristiwa terjadi. Contohnya downstairs, upstairs, inside, outside, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adverb of time, adalah menceritakan kapan suatu tindakan atau peristiwa terjadi. Contohnya soon, now, tomorrow, yesterday, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adverb of manner, yaitu menceritakan bagaimana tindakan atau peristiwa terjadi. Contohnya fast, well, slowly, loudly, dan lain sebagainya. Yang keempat ada adverb of frequency, menceritakan seberapa sering tindakan atau peristiwa terjadi. Contohnya always, usually, sometimes, never, dan lain sebagainya. Yang kelima ada adverb of degree, menceritakan tingkat tindakan atau peristiwa terjadi. Contohnya fully, very, somewhat, much, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah preposition atau kata depan. Fungsi preposition adalah untuk menunjukkan hubungan antara noun dan pronoun. Contohnya in, at, on, by, for, dan lain sebagainya. Contohnya, I was born in February. In adalah termasuk kata depan atau preposition. Yang ketujuh ada conjunction atau kata hubung. Conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase, dan klause. Contohnya, for, and, but, although, until, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti I really want to sleep, but I still have a lot of work to do. Jadi, di sini but
adalah sebagai kata hubung atau conjunction. Dan yang terakhir ada interjection atau kata seru, atau kata yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan yang terasa atau muncul tiba-tiba, seperti terkejut, senang, kesakitan, dan sebagainya. Contohnya seperti bye, out, thanks, good, dan lain sebagainya.